salam kesejahteraan, salam kebebasan. Sang keberadaan itu ada bersama hukum-hukumnya. Ada hukum-hukum yang mengatur alam semesta ini sehingga berjalan secara teratur, secara seimbang. Ya, seperti itu. Tanpa riak-riak air itu yang muncul dari ego, maka di sana tidak ada hukum Tuhan atau hukum semesta yang berjalan, yaitu yang dikatakan sebuah kebebasan. Dan ketika sang penyaksi itu terpleset, ya dia akan dihukumi oleh hukumnya sendiri. Ya, seperti itu. Hanya seperti itu hidup. Hanya seperti itu. Hukum semesta, hukum Tuhan, hukum alam ini sudah ada, atau disebut juga hukum yang paling tua, hukum yang paling kuno dari hukum-hukum yang lain. Dan di setiap negara, setiap wilayah, setiap di sana pasti ada beberapa orang yang mengetahui tentang hukum ini. Maka dia disebutlah sebagai seorang wali. Wali atau apalah, terserah. Disebut sebagai utusan, the messenger. Seperti itu, yang membantu saudara-saudaranya untuk kembali pulang kepada sang keberadaan, pada dirinya sendiri, kembali pada dirinya sendiri. Nah, dari hukum yang paling kuno inilah hukum yang paling tua, hukum semesta, hukum Tuhan, hukum alam. Inilah menjadi induk dari semua agama. Semua agama pasti mengarah menuju ke arah hukum semesta, atau bisa dikatakan semua agama itu adalah hukum semesta yang terkonsepkan. Hukum semesta yang terkonsepkan. Terkonsepkan oleh pikiran berpikir setiap manusia. Makanya sang pembawa pesan, entah itu disebut wali, nabi, rasul, atau apalah, cara pengkonsepannya pun juga berbeda. Karena ya berasal dari pikiran setiap manusia yang berbeda. Seperti Nabi Muhammad itu berbeda cara pengkonsepannya dengan Nabi Isa. Begitupun juga dengan Siddhartha Gautama. Begitu juga dengan Lao Tzu yang dari Tiongkok itu. Serta wali-wali atau manusia-manusia yang tercerahkan yang berada di Nusantara. Di Nusantara ini banyak sekali. Makanya banyak serat-serat, banyak lontar, ada tantra, ada ya wis apalah. Pengkonsepannya berbeda-beda sesuai dengan
si pengkonsep bahasa, budaya, dan bla 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 bla. Dan itu semua sama, turunan dari hukum semesta, hukum Tuhan, hukum alam, hukum Allah atau apalah namanya, terserah. Bagi beberapa saudara-saudara kita yang mengetahui tentang hukum semesta ini, hukum Tuhan ini, akan selalu berhati-hati dengan dirinya sendiri. Tidak takut dengan Tuhan, karena Tuhannya sudah ditemukan. Berhati-hati dengan dirinya sendiri, karena hukum semesta ini ngeri-ngeri sedap. Dia berjalan di belakang semua yang terlihat secara fisik, semua yang terlihat maupun tidak terlihat. Dia berjalan, datang dan pergi tanpa persetujuan, tanpa izin si manusia. Mau tidak mau, hantam saja. Takarannya selalu sama, selalu pas. Ya harus berhati-hati dengan diri sendiri, supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi pengulangan rasa yang dirasa yang sama. Sedihnya tidak berulang, ya seperti itu. Penderitaannya tidak berulang, rasa sakitnya tidak berulang, galaunya tidak berulang. Ya, hanya seperti itu. Dia berjalan tanpa persetujuan si manusia. Dia datang dan pergi seenak dia sendiri. Dan si manusia akan dipaksa untuk merasakan rasa yang mungkin akan terus berulang. Mengapa dia datang tanpa persetujuan dari kita? Karena sebenarnya dia sudah mendapat persetujuan dari kita di masa lampau, di hari-hari yang telah lampau. Ini sedikit banyak sudah saya bagikan di video sebelumnya. Oke. Sebenarnya dia sudah mendapatkan izin dari kita. Dia hanya putar arah saja lalu kembali. Hari ini kita merasa apa, ya akan terulang di hari berikutnya. Kalau tidak disadari setiap rasa-rasa yang datang saat ini. Ya, hanya seperti itulah hidup. Jadi seperti roda, kata orang Jawa, roda cikar molak-malik. Dia muter-muter di situ saja. Ya, sedikit tentang izin dari diri kita. Kita ini manusia yang hidup. Semuanya berawal dari konsep agama. Dan sebagai manusia, kita ini di dunia harus belajar. Ya terserah mau belajar apa enggak, ya terserah. Bagi saya sendiri harus belajar untuk mengalami perpindahan transisi itu. Transisi dari konsep agama menuju induknya. Induknya yaitu hukum Tuhan, hukum semesta, hukum alam, atau hukum apalah namanya terserah.
Selama transisi perpindahan itu belum terjadi, maka kita akan terjebak pada konsep saja. Konsep itu adalah ketika dia dipraktekkan, dia akan mengalami kegagalan dan tidak pernah sampai. Konsep itu tidak akan pernah sampai pada tujuan sebelum adanya transisi itu. Ya enaknya ngomong kalau kita berjalan dari Surabaya ke Jakarta, ya dia tetap mutar-mutar di Boyolali, di Yogyakarta, muter-muter di situ saja. Endingnya kembali ke Surabaya, tidak sampai-sampai ke Jakarta. Ya hanya seperti itulah konsep. Konsep ini akan membawa pada penderitaan. Ujungnya pasti penderitaan, ya karena dia gagal. Dan konsep ini semua berkaitan dengan pikiran berpikir. Ya karena konsep itu berasal dari pikiran, maka ujung-ujungnya ya kembali pada logika pikiran, kembali pada sesuatu yang seperti itu. Pikiran yang berpikir, fisik, rasa yang merasa, itu kan konsep semua. Pikiran berpikir A, B, C, D. Fisik juga seperti itu, harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Rasa yang merasa, rasa sedih, bahagia, galau, cemburu. Ya seperti itu semua adalah konsep, dan konsep itu pasti berujung dengan penderitaan selama belum terjadi transisi perpindahan dari konsep menuju hukum semesta. Kita ambil contoh satu saja. Satu ini tidak akan pernah kelar bagi manusia. Ikhlas itu saja menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan ketika belum terjadi transisi itu. Kita memberi seseorang, boleh saja kita berkata, saya tidak mengharap imbalan apapun. Tapi ketika kita melihat ke dalam diri, di sana pasti ada yang berkata, saya ingin ini itu, saya merasa kehilangan ini itu. Batin dan luar, batiniah dan lahiriah, tidak terjadi keselarasan, tidak berjalan secara bersamaan, tidak seperti itu. Lahiriah dan batiniah berbeda. Keberbedaan lahiriah dan batiniah sering dikatakan saudara-saudara kita itu dengan munafik. Munafik karena berbohong pada diri sendiri. Berbohong pada diri sendiri.
itu baru ikhlas, belum yang lain semuanya yang dikonsepkan dalam agama, kepercayaan. Kamu jangan marah. Ketika seperti itu dia diam, tidak marah, tapi batinnya tidak berjalan bersama-sama, maka ya munafik. Ya seperti itu contohnya, dan masih banyak yang lain, bla 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 bla. Gagal semua, berujung pada penderitaan. Bagaimana kita merasakan penderitaan itu? Apakah penderitaan itu kita rasakan di luar? Penderitaan itu kita rasakan di dalam batin. Ya karena hukum semesta, hukum Tuhan itu berjalan di dalam diri, berjalan di batin, berjalan di hati nurani, berjalan di ruh atau nyawa, berjalan di diri sejati, berjalan di Roh Kudus, berjalan di mata ketiga, berjalan di higher self, berjalan di nurun ala nurin, berjalan di asma sejati, berjalan di bla 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 bla, dan semua istilah itu adalah sama, yaitu hukum semesta. Tempat hukum semesta itu berjalan. Ibu bumi, Bopo angkasa. Nah, Bopo angkasa itulah hukum semestanya. Hukum bumi itu adalah konsep dari hukum semesta, yaitu agama, semua kepercayaan, dan semua harus berjalan secara bersama-sama. Bumi dan langit, ibu bumi, Bopo angkasa, lahiriah, batiniah. Dan ketika semua itu bisa berjalan bersama-sama, disitulah diri kita manusia benar-benar bisa belajar hidup di dunia. Selama itu belum berjalan bersama-sama, kita akan tetap mengalami kegagalan. Ya hanya seperti itu. Selama itu belum berjalan bersama-sama, maka ya kita hanya menumpuk konsep-konsep di dalam pikiran, dan akhirnya menjadi sampah, mengotori pikiran kita sendiri. Menjadi sampah, dan ujung-ujungnya ya penderitaan lagi. Sampah-sampah itu akan tetap bekerja dengan sendirinya. Kapokmu kapan? Misal contoh seperti ini. Kalau hari ini aku tidak puasa, aku akan kena dosa, kena azab. Ya benar.
aku akan terkena azab beneran. Itulah sampah yang bekerja. Kalau aku hari ini tidak sedekah, tidak memberi, tidak berbagi, maka rezekiku berkurang. Ya, berkurang beneran. Beneran berkurang. Sampah bekerja. Jangan menggunakan tali 3. Ndak pamali. Dan ketika kita menggunakan tali 3, ya sial beneran. Dan sampah-sampah itu akan tetap berjalan menjadi kehidupan kita. Makanya kehidupan di Nusantara itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Begitupun negara yang lain itu berbeda dengan negara lainnya. Karena setiap manusia dipenuhi dengan sampahnya masing-masing. Dengan sampah. ya enggak apa-apa. Lagi-lagi ya enggak apa-apa. Semua berjalan sesuai porsinya masing-masing. Dan hukum semesta, hukum alam, hukum Tuhan, inilah yang disebut itu dengan hukum hakikat. Hukum hakikat untuk bisa ma'rifatullah. Ya sama saja. Kalau di Nusantara, hakikat ma'rifat ini dikait-kaitkan dengan sesuatu yang berbau mistis, berbau klinik. Ya enggak apa-apa. Sebenarnya ya enggak ada hubungannya sama sekali kemistisan dan keklinikan itu dengan hakikat. Keklinikan, kemistisan itu adalah budaya, dan itu pun adalah kemampuan dari setiap pikiran yang berpikir sendiri. Daya cipta pikiran berpikir sendiri. Makanya kemampuan setiap manusia itu ya berbeda-beda. Mistis, klinik, hantu, penampakan. Atau dikatakan bisa dikatakan hakikat ini adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri, dan bukan sesuatu yang sangat tinggi sekali. Dikatakan tinggi karena menggunakan pikiran. Kalau menggunakan pikiran ya sangat tinggi sekali, tidak mampu pikiran mencapainya. Bisa masuk RSJ langsung kalau menggunakan pikiran. RSJ. Oleng dong. Oleng. Ya enggak apa-apa. Masuklah RSJ sana ya enggak apa-apa. Ya sedikit tentang hukum semesta. Apa toh itu hukum semesta? Hukum Tuhan, hukum alam, hukum Allah, hukum Yahweh, hukum Tao, hukum Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Dumadi, Sang Hyang Sekerta, Sang Hyang Taya.
Ya, itulah sedikit, hanya sedikit yang saya tahu. Soalnya pikiran saya tahunya ya hanya seperti itu. Dan hanya ingin berbagi saja untuk saudara-saudaraku yang telinga yang bijaksana, pendengar-pendengar yang bijaksana. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.